atas separuh pahalanya dari sholatnya orang yang berdiri. Dan sholatnya berdiri atas sholatnya dari sholat yang duduk. Ataupun pahalanya itu separuh dari sholatnya yang duduk. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan lainnya. Sampai situ sudah mengerti Kak Indah Sakinah? Baik, terjemahannya sudah dijelaskan dan saya sudah paham mengenai terjemahan yang di-share screen oleh host kita. Ya baik, berarti pada intinya sholat yang dilakukan secara berdiri itu lebih utama daripada sholat yang dilakukan secara duduk. Gitu ya, Iya, Bang. Surya Dharma. Iya, Bang. Dan sholat yang dilaksanakan secara duduk itu mendapat pahala hanya setengah daripada sholat yang berdiri. Iya, Bang. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Kemudian teman-teman ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Ya. Siapa ini? Suaranya sepertinya double ya. Kurang jelas. Satu Iwan. Iya, Iwan. Dipersilakan Iwan. Saya dulu ya. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kepada Pemakala dan moderator atas kesempatannya. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan bahwa jika seseorang itu sholat berdiri, akan tetapi orang tersebut tidak khusyuk dengan berdiri itu, lantas apakah orang tersebut bisa dijatuhkan ke sholat duduk gitu? Itu gimana Pemakala gitu? Apakah duduk itu lebih baik? Izin menjawab Bang ya. Jadi sholat seseorang ya, itu kalau berdiri, kalau seumpamanya dia tidak khusyuk, itu diulang Bang di dalam pendapat Imam Syafi'i. Dan istilahnya ini sholat yang duduk ini Bang, karena dia ini ada halangan ataupun misalnya sakit ataupun lain sebagainya. Jadi lebih afdolnya itu sholat berdiri. Orang-orang yang sholat duduk ini dia kan memiliki uzur gitu ya, Pemakala. Iya, masalahnya kan dia ada masalah sedikit ataupun misalnya dia sakit ataupun dia pincang kakinya ataupun putus kakinya ataupun lain sebagainya kan, ataupun kan di dalam sholat itu kan Bang, kalau seumpamanya kita berdiri, sholatnya berdiri, kalau tidak bisa berdiri maka dengan posisi duduk. Jika tidak bisa dengan posisi duduk maka berbaring. Menanggapi lagi, setelah ada suatu peristiwa saya amati bahwa seorang itu berkata kepada saya itu ketika sholat berdiri, tapi saya tidak khusyuk gitu. Akan tetapi setelah dia sholat duduk, malah dia lebih khusyuk gitu. Itu gimana Pemakala? Ya mungkin maksudnya di sini yang masalah sholat, itu yang sholat Bang, berdiri tadi sakit gitu ya? Enggak, gitu ya, Wan, sakit. Izin meluruskan apa yang dibilang Iwan. Izin. Saya ngerti saya maksud Iwan. Izin ya. Maksud saudara Iwan ini mungkin seperti ini kan Wan. Mungkin melakukan sholat yang sedang diperjalankan. Misalnya lagi di laut gitu kan, lagi di kapal gitu kan Wan. Terus goyang nggak khusyuk gitu. Nggak sefokus, maksudnya nggak sekhusyuk yang sholat nggak stabil gitu kan Wan. Nah gitu maksud saudara Iwan mungkin. Itu Pak termasuk salah satu uzur gitu, seperti yang dicontohkan oleh saudara Noval. Itu apakah salah satu uzur gitu? Saya akan menjawab kepada Abang Iwan tadi. Sesuai yang dijelaskan oleh Ustadz saya di pesantren, bahwasannya kalau kita itu sholatnya tidak khusyuk Bang ya, ketika kita sholat itu pertamanya ataupun mengingat-ingat sesuatu, ya Pak. Ya, lanjutkan. Ketika salah seorang itu sholat, misalnya dia berdiri, dia tidak khusyuk ataupun
dia mengingat sesuatu ataupun dari omongan-omongan orang, dia tidak khusyuk terdengarnya maupun penglihatan maupun pendengarannya lah, seperti itu. Jadi ketika kita tidak khusyuknya itu, maka disitulah kita mengingat Allah. Misalnya gini Bang, dalam waktu sholat itu kita terdengar ataupun mengingat contohnya pakaian ataupun makanan kita. Disitulah kita itu digoda oleh syaitan yang menggoda kita. Jadi lantas disitulah kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita khusyuk kembali. Cuma segitu yang bisa saya sampaikan, Bang. Sebentar, Surya, ini tadi pertanyaannya Iwan, bagaimana kalau seseorang itu berada dalam sebuah kendaraan yang bergeraknya tidak stabil seperti kapal? Kalau sholat di kapal kan bisa dilaksanakan dengan berdiri. Namun jika terkena ombak yang akhirnya bergoyang, kemudian itu kan menyebabkan ada rasa takut dan khawatir, kemudian tidak khusyuk. Nah itu macam mana? Apakah seperti tadi yang dikatakan Surya itu diulang, atau boleh dilaksanakan secara duduk supaya lebih stabil sholatnya? Tidak, ibaratnya tidak terombang-ambing karena ombak yang menabrak kapal gitu. Baik, saya akan menjawabnya. Oleh karena itu sebaiknya kita mengulang sholat kita. Karena dalam sholat ini tidak boleh ada was-was kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh ada gangguan maupun lain sebagainya. Dan oleh karena itu kita mengulang sholat kita kembali. Jikalaupun kalau umpamanya Bang ya, kapal itu seandainya kita di dalam kapal, setelah itu kan dalam masa perjalanan bisa kita niatkan mengqadha ataupun mengqashar dan kita laksanakan setelah selesai dalam perjalanan tersebut. Baik, hanya bagaimana? segitu yang dapat saya sampaikan, Bang. Ya, bagaimana Iwan? Ini moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau menambahkan sedikit pertanyaan dari Iwan. Iya. Yang mana silakan. tadi pertanyaannya gimana tadi, Iwan? Baik, jadi seperti yang jelaskan sebelumnya bahwa jika seseorang itu sholat berdiri, akan tetapi kekhusyuknya kurang gitu. Setelah dia sholat duduk, malah lebih khusyuk gitu.